Pasti banyak deh yang selama ini salah mengkonsumsi terong. Terong tinggi akan nasunin, di mana nasunin ini bertindak sebagai akselerator atau zat yang dapat membantu mendetoksifikasi logam-logam beracun pada tubuh serta mengikat zat besi berlebih pada tubuh nih. Kandungan tertinggi nasunin pada terong itu terletak di kulitnya yang berwarna ungu. Semakin ungu, semakin gelap warna kulit terong, semakin tinggi pula kandungan nasuninnya. Jadi selama ini salah ya teman-teman. Yang sering masak terong tapi kulitnya dibuang, terong bisa dimakan langsung. Nasunin juga terbukti dapat melawan kerusakan DNA dan membantu sel menggunakan nutrisi dari makanan lebih optimal, serta membuang limbah beracun yang tidak sadar masuk ke dalam tubuh. Tanpa nasunin, limbah yang menumpuk pada tubuh dapat menyebabkan sejumlah penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, radang sendi, dan masih banyak penyakit lainnya. Terong juga tinggi akan asam klorogenat, di mana asam klorogenat ini dapat menghentikan radikal bebas dari pembentukan sel kanker. Selain anti-mutagen dan anti-tumornya, asam klorogenat diyakini bertindak sebagai antimikroba, anti-kolesterol, dan antivirus yang berarti dapat melindungi diri terhadap berbagai jenis infeksi maupun peradangan. Yang ketiga, nutrisi terong telah terbukti bermanfaat dalam menurunkan lemak jahat, menjaga kadar kolesterol lebih stabil, karena dapat meningkatkan sirkulasi dan mengurangi penumpukan plak-plak di pembuluh darah pada tubuh. Terong juga punya efek antihipertensi atau dapat membantu menstabilkan tekanan darah tinggi yang bagus bagi kesehatan jantung. Terong juga tinggi akan asam klorogenat, di mana asam klorogenat ini dapat menghentikan radikal bebas dari pembentukan sel kanker. Asam klorogenat diyakini bertindak sebagai antimikroba, anti-kolesterol, dan antivirus yang berarti dapat melindungi diri terhadap berbagai jenis infeksi maupun peradangan. Yang ketiga, nutrisi terong telah terbukti bermanfaat dalam menurunkan lemak jahat, menjaga kadar kolesterol lebih stabil, karena dapat meningkatkan sirkulasi dan mengurangi penumpukan plak-plak di pembuluh darah pada tubuh. Terong juga punya efek antihipertensi atau dapat membantu menstabilkan tekanan darah tinggi yang bagus bagi kesehatan jantung. Terong juga bagus bagi saluran pencernaan kita untuk meningkatkan pergerakan usus dan melancarkan BAB karena sebagian besar terong itu terdiri dari air dan serat. Terong juga mengandung sumber vitamin B1 dan vitamin B6 yang tinggi, di mana vitamin B1 ini digunakan untuk menjaga kesehatan metabolisme tubuh, kesehatan darah, kesehatan jantung, maupun fungsi otak dan kecerdasan kita. Sedangkan vitamin B6 diperlukan untuk membantu menciptakan asam amino yang merupakan bahan penyusun protein. Vitamin B6 juga terlibat dalam pembentukan hemoglobin dan sel darah merah, serta transfer oksigen ke seluruh tubuh. Vitamin B6 juga dibutuhkan tubuh untuk mengendalikan suasana hati, terutama depresi dan kecemasan. Jadi dengan rutin mengkonsumsi terong, itu dapat membantu tubuh kita menjadi lebih bahagia lagi. Nah, untuk mendapatkan manfaat terbaiknya, terong beserta kulitnya bisa dimakan langsung atau ditumis dan dikukus dengan api yang kecil. Jangan api besar ya, karena api besar dapat merubah warna kulit jadi gosong dan coklat, sebagai tanda rusaknya antioksidan dan nutrisi pada terong. Oh ya, hindari makan terong goreng ya, karena terong dapat menyerap minyak lebih banyak sehingga ketika kalian makan terong goreng, bukannya nutrisi yang kalian makan, tapi minyak goreng langsung. Perhatikan juga, karena terong termasuk tanaman nightshade, bagi orang-orang yang sensitif mengkonsumsi terong dapat meningkatkan asam urat dan nyeri sendi. Jadi, perhatikan sendiri kondisi tubuhmu saat mengkonsumsi terong ya. Nah, gimana? Tertarik untuk tanam terong di rumah? Jika ada yang ingin tanyakan atau diskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa bahagia.